Ada sebuah tempat di mana waktu seolah bersekutu dengan bumi. Tempat pegunungan megah bertemu sungai-sungai berliku seperti urat perak, mengukir ngarai dengan kesabaran selama ribuan tahun. Ini bukan sekadar negara bagian lain di Amerika. Ini adalah Idaho, rahasia yang tersimpan anggun di antara Pasifik Barat Laut dan jantung pegunungan Rocky. Sebuah wilayah di mana alam bukan hanya latar belakang, melainkan tokoh utama dalam kisah tentang kebebasan yang nyaris tanpa batas. Dari gemerlap lampu kota Boise, sang kota pepohonan, hingga deru air terjun yang seakan menantang gravitasi, Idaho menghadirkan pertunjukan penuh kontras. Bukit-bukit pasirnya mengingatkan pada Sahara. Danau-danaunya menjadi cermin sempurna bagi langit. Sementara kota-kota kecilnya berdiri di tempat aspal berakhir dan petualangan dimulai. Namun, di balik kebesaran itu, muncul sebuah pertanyaan yang menggema di tengah sunyi hutan-hutannya. Di hadapan keindahan dan keterpencilannya, apakah Anda cukup berani untuk tinggal di sana? Bersiaplah, karena apa yang akan kita ungkap akan mengubah cara Anda memandang Amerika Barat. Untuk memahami keagungannya, kita harus melihat angka-angka yang menjadi dasar kekuatannya. Dengan luas lebih dari 216.000 km persegi, Idaho merupakan negara bagian terbesar ke-14 di Amerika Serikat. Wilayah ini menjadi rumah bagi lebih dari 1.900.000 penduduk. Ekonominya pun tumbuh dari tanah yang membentuknya, mulai dari produksi kentang yang terkenal di seluruh dunia, penambangan batu mulia, hingga sektor teknologi yang terus berkembang di Boise. Setiap tahun, lebih dari 35 juta wisatawan melintasi perbatasannya, mencari ketenangan di taman-taman nasional dan resort ski kelas dunia. Namun, bagaimana dengan cuacanya? Di Idaho, musim bukan sekadar pergantian waktu, melainkan sebuah teater kehidupan. Musim dinginnya keras, namun puitis. Salju tidak hanya turun, ia mengubah negeri ini menjadi kerajaan es yang sunyi dan megah. Di kota-kota seperti Sun Valley, curah salju bisa begitu lebat, sementara suhu dengan mudah jatuh hingga di bawah minus 10 derajat Celcius. Ya, Idaho memang dingin. Namun, dingin yang mengundang hangatnya perapian, aroma kayu terbakar, dan tantangan pegunungan bersalju. Jika Anda mencari tempat dengan 4 musim yang terasa nyata, Idaho memberikannya dengan sempurna. Musim panasnya keemasan dan kering, tetapi musim dinginlah yang benar-benar memperlihatkan jiwa negeri ini. Untuk memahami Idaho yang sesungguhnya, seseorang harus meninggalkan gemerlap kota dan jalan-jalan yang diukir manusia. Jauh di tengah hamparan lahan liar, tempat cakrawala tampak tak berujung, hidup para penjaga bisu dari Old West, kuda-kuda liar. Melihat sekawanan kuda berlari melintasi dataran Idaho bukan sekadar menyaksikan satwa liar. Itu adalah melihat sepotong sejarah Amerika yang menolak dijinakkan oleh waktu. Hewan-hewan yang dikenal sebagai Mustang ini merupakan keturunan kuda yang dibawa para penjelajah Spanyol berabad-abad silam. Di Idaho, mereka menemukan kebebasan sejati di wilayah-wilayah terpencil seperti perbukitan Sailor Creek dan Ngarai Sands Basin. Di tempat-tempat inilah, bertahan hidup menjadi sebuah seni. Mustang-mustang itu adalah lambang ketahanan. Mereka menghadapi panas gurun yang membakar dan musim dingin ketika salju menelan seluruh lanskap. Tetap berdiri teguh, dipandu hanya oleh naluri dan kesetiaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hierarki dalam kawanan kuda liar adalah sebuah koreografi tentang rasa hormat dan perlindungan. Sang pejantan dominan selalu berjaga, matanya menelusuri cakrawala tanpa lelah, sementara para betina dan anak-anak kuda merumput dengan tenang di bawah perlindungannya. Ada martabat yang sunyi dalam setiap gerakan mereka, dan ketika mereka mulai berlari, bumi seolah bergetar di bawah derap kuku-kuku itu. Debu yang berterbangan bukan sekadar tanah yang terangkat, melainkan jejak kebebasan yang selama ini hanya berani kita impikan. Di dunia yang semakin dipenuhi pagar, aturan, dan kendali, keberadaan kuda-kuda liar di Idaho menjadi pengingat bahwa masih ada tempat di mana alam menentukan hukumnya sendiri. Mereka bukan milik siapapun, selain milik tanah tempat mereka berpijak. Kehadiran mereka mengubah lanskap kering menjadi puisi yang hidup. Mengamati mereka dalam bentuknya yang paling murni, membuat kita merenungkan pencarian kita sendiri akan kebebasan. Pada akhirnya, Idaho bukan sekadar titik di peta, melainkan sebuah keadaan jiwa, tempat alam liar masih diizinkan berlari bebas, tanpa kendali dan tanpa batas.
Meninggalkan debu dataran liar, kita tiba di dunia yang berbeda, surga kehijauan dan kemewahan yang tenang. Selamat datang di Boise, ibu kota Idaho dan salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat, namun tetap menjaga jiwa pedesaannya. Nama kota ini berasal dari bahasa Prancis, Lesboa, yang berarti pepohonan. Dan begitu melihatnya, mudah memahami mengapa nama itu melekat begitu sempurna. Dari ketinggian, Boise tampak muncul dari tengah lautan hijau, sebuah oasis tempat arsitektur modern dan alam tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga berpadu dalam harmoni yang jarang ditemukan di dunia modern. Di pusat sejarah dan pengambilan keputusan berdiri Idaho State Capitol. Dibangun dari marmer putih dan dirancang agar cahaya alami membanjiri setiap koridornya, bangunan megah ini bukan sekadar pusat pemerintahan. Ia adalah simbol kebanggaan, keteguhan, dan hubungan Idaho dengan tanah yang membentuk identitasnya. Bangunan itu adalah jantung identitas negara bagian. Terinspirasi oleh Gedung Kapitol Nasional di Washington, arsitekturnya memancarkan keanggunan yang khas, mencerminkan keterbukaan dan kebanggaan masyarakat Idaho terhadap akar sejarah mereka. Berjalan melewati rotundanya terasa seperti menyentuh jejak masa lalu, merasakan beban sejarah para penambang, petani, dan perintis yang pernah mengubah tanah liar ini menjadi pusat kekuatan ekonomi. Namun, denyut kehidupan sejati Boise tidak hanya mengalir melalui bangunan-bangunan marmernya, tetapi juga melalui air yang membelah kota. Boise River berkelok-kelok seperti arteri kehidupan, memberi napas bagi setiap sudut kota. Di sepanjang tepi sungai itu terbentang Boise River Greenbelt, koridor hijau sepanjang lebih dari 40 km yang menjadi halaman belakang bersama bagi penduduk Boise. Disinilah gaya hidup Idaho terlihat dalam bentuknya yang paling murni. Para eksekutif berjas berjalan berdampingan dengan para pemancing. Pesepeda melintas di samping keluarga-keluarga yang mendayung kaya. Saat musim panas tiba, tradisi lokal pun hidup. Orang-orang mengapung santai di atas ban-ban warna-warni, membiarkan arus sungai yang lembut menentukan ritme sore mereka. Kehidupan di Boise seolah menjadi ajakan untuk memperlambat langkah dan menikmati waktu. Suasana budayanya pun terasa hidup dan hangat. Mural seni urban menghiasi ganggang seperti Freak Alley Gallery, sementara pasar-pasar petani lokal merayakan hasil terbaik dari tanah Idaho. Namun, di balik modernitas dan infrastrukturnya yang terus berkembang, pegunungan tetap menjadi latar yang tak pernah jauh dari pandangan. Dalam waktu kurang dari 20 menit, seseorang dapat berpindah dari kafe modern di pusat kota menuju jalur-jalur sunyi di Boise Foothills, tempat alam kembali mengambil alih keheningan. Keseimbangan sempurna antara kenyamanan kota dan kebebasan alam liar inilah yang menjadikan Boise magnet bagi mereka yang mencari kehidupan yang lebih bermakna. Tinggal di sini berarti memahami bahwa kemajuan tidak selalu harus mengorbankan hubungan manusia dengan bumi. Saat perjalanan bergerak ke arah timur, lanskap kembali berubah. Perlahan muncul sebuah kota di mana suara air menjadi irama tetap dalam kehidupan sehari-hari. Selamat datang di Idaho Falls. Berbeda dengan banyak kota lain, di mana air terjun tersembunyi jauh di dalam hutan, di sini alam memilih hadir tepat di jantung peradaban. Air terjun Idaho bukanlah satu jatuhan air yang curam, melainkan hamparan arus putih yang panjang dan anggun, membentang lebih dari 180 meter, dan membelah pusat kota dengan keindahan yang memikat. Berjalan di sepanjang Idaho Falls River Walk berarti menyaksikan hubungan mendalam antara masyarakat dan Snake River. Lebih dari 8 km jalur beraspal berkelok mengikuti tepian sungai, menjadi tempat orang-orang mencari ketenangan, berjalan santai, atau sekadar memandangi arus air yang terus bergerak tanpa henti. Namun, ada satu bangunan yang mendominasi cakrawala dan memberi tempat ini nuansa yang hampir spiritual. Idaho Falls Idaho Temple. Menjulang seperti permata putih dengan garis-garis arsitektur yang sempurna, bangunan itu tampak seolah melayang di atas air. Kuil ini merupakan kuil pertama milik Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir yang dibangun di Idaho, dan kehadirannya menjadi mercusuar ketenangan di tengah kota. Kilau putih bangunannya berpadu dengan langit biru pekat dan taman-taman hijau yang tertata rapi, menciptakan pemandangan yang terasa seperti keluar dari sebuah lukisan klasik. Bahkan bagi mereka yang hanya singgah sejenak di Idaho Falls, pemandangan kuil saat matahari terbenam ditemani gema air terjun di kejauhan, mampu membangkitkan rasa damai dan perasaan, seolah sedang pulang ke tempat yang telah lama dikenal.
Ini adalah kota di mana waktu berjalan lebih lambat, mengajak siapapun untuk merenungkan hal-hal yang benar-benar abadi. Di atas segalanya, Idaho Falls adalah kota yang hidup dalam keseimbangan. Kota ini menjadi pusat inovasi dan energi modern, sekaligus gerbang menuju Idaho National Laboratory, tanpa pernah kehilangan jiwa hangat kota kecilnya. Di sini, iman, sains, dan alam liar Snake River bertemu dalam satu harmoni yang jarang ditemukan. Saat malam perlahan turun, cahaya kota dan kilau kuil mulai terpantul di buih air terjun. Pada momen itulah kita menyadari bahwa ini adalah salah satu tempat langka, tempat manusia berhasil membangun peradaban tanpa membungkam suara bumi. Sebuah destinasi yang wajib dikunjungi bagi siapapun yang ingin memahami keseimbangan antara jiwa dan dunia nyata. Namun sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju tujuan berikutnya, tempat di mana cakrawala terbuka menjadi jurang-jurang menakjubkan, kami ingin meluangkan waktu sejenak untuk terhubung dengan Anda yang ikut menjelajahi perjalanan ini bersama kami. Planet yang luar biasa ini tidak hanya dibentuk oleh bentang alamnya, tetapi juga oleh kisah dan suara orang-orang yang mencintai keajaiban dunia, sama seperti kita. Karena itu, kami ingin tahu, dari sudut dunia mana Anda menyaksikan perjalanan ini. Tinggalkan nama kota dan negara Anda di kolom komentar. Kami membaca setiap pesan dan selalu menakjubkan melihat sejauh mana keindahan Idaho dapat menjangkau hati manusia. Lalu, sejauh ini, apa yang paling memikat Anda dari Idaho? Apakah kekuatan sungai yang membelah kota, keanggunan Capitol, atau kebebasan liar para Mustang yang berlari di dataran terbuka? Dan setelah melihat keseimbangan antara kehidupan modern dan alam liar ini, apakah Anda bisa membayangkan diri tinggal di Idaho? Atau lebih memilih menikmatinya sebagai tempat persinggahan sementara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Perjalanan kini membawa kita ke selatan. Tempat daratan tiba-tiba terbelah menjadi jurang yang dalam dan megah. Selamat datang di Twin Falls, kota tempat peradaban seolah berakhir di bibir tebing. Di sini, Snake River telah mengukir ngarai raksasa selama ribuan tahun, menciptakan lanskap yang melampaui bayangan manusia tentang skala dan keagungan. Membentang di atas pemandangan dramatis itu berdiri Perrin Bridge, sebuah mahakarya teknik dengan panjang hampir 460 meter dan ketinggian sekitar 148 meter di atas dasar sungai. Menyeberangi jembatan ini bukan sekadar berpindah dari satu sisi ke sisi lain, melainkan merasakan pusing, ketakutan, dan keagungan Idaho dalam satu tarikan napas. Namun, Perrin Bridge terkenal bukan hanya karena struktur baja dan betonnya. Tempat ini menjadi salah satu lokasi langka di Amerika Serikat di mana olahraga base jumping diizinkan sepanjang tahun tanpa izin khusus. Dari tepi jembatan inilah para pencari adrenalin melompat ke kehampaan hanya berbekal parasut dan keberanian yang nyaris mustahil dipahami. Menyaksikan lompatan dari Perrin Bridge adalah perpaduan antara keheningan dan ledakan adrenalin. Ada detik-detik jatuh bebas ketika tubuh manusia tampak seperti burung yang menembus angin. Sebelum akhirnya, kanopi-kanopi parasut berwarna-warni mekar di antara dinding batu vulkanik ngarai. Sebuah gambaran sempurna tentang hasrat manusia untuk mengejar kebebasan di panggung yang dibentuk langsung oleh alam. Di bawah jembatan, keajaiban itu masih berlanjut. Twin Falls, air terjun yang memberi nama kota ini, tetap memancarkan daya tariknya yang mistis. Meski salah satu alirannya kini dikendalikan oleh bendungan pembangkit listrik tenaga air, air yang jatuh ke dasar jurang masih menyimpan kekuatan yang memukau. Lanskap di sekelilingnya tampak gersang dan sunyi, hampir menyerupai permukaan bulan. Justru karena itulah, kehadiran air terjun ini terasa semakin magis, seperti oasis kehidupan yang muncul di tengah gurun batu basal. Twin Falls adalah tempat bagi mereka yang memahami bahwa keindahan sering kali lahir di antara batas keselamatan dan bahaya. Kota ini hidup di bawah bayang-bayang jurang, tempat setiap matahari terbenam seolah mengingatkan bahwa hidup terlalu singkat untuk tidak berhenti sejenak, menatap ke bawah, dan mengagumi kebesaran alam semesta. Namun, jika Idaho memiliki jantung yang berdetak sekeras guntur, tempat itu adalah Shoshone Falls. Dikenal sebagai Niagara dari Barat, keajaiban alam ini terasa melampaui ukuran dan imajinasi. Dengan ketinggian lebih dari 65 meter, air terjun ini bahkan melampaui tinggi jatuh bebas Niagara Falls. Disinilah Snake River memperlihatkan seluruh kekuatannya.
Triliunan liter air dilemparkan ke jurang batu basal, menciptakan gemuruh yang menggema di sepanjang dinding ngarai seperti suara purba dari masa lalu. Saat musim semi tiba, salju yang mencair dari pegunungan memberi kehidupan baru pada sungai. Air mengalir deras, menciptakan lautan busa putih dan pelangi yang tampak menggantung abadi di tengah kabut. Benturan air pada bebatuan kuno melahirkan awan semprotan yang dapat terasa hingga ratusan meter jauhnya. Dinamai dari suku Shoshone, air terjun ini bukan sekadar bentang alam, melainkan simbol kekuatan dan kesabaran waktu. Sungai Snake yang membentang lebih dari 1.600 km menjadi urat kehidupan yang menghubungkan gurun, lembah, dan ngarai, membelah Idaho seperti jejak panjang yang ditinggalkan alam selama ribuan tahun. Keberadaan Shoshone Falls telah membentuk karakter Idaho itu sendiri, menghadirkan ketangguhan bagi penduduknya, sekaligus menciptakan lanskap dramatis yang sulit dilupakan. Berdiri di hadapan air terjun ini adalah sebuah latihan kerendahan hati. Kita menyaksikan kekuatan alam yang liar, abadi, dan tak pernah berhenti mengalir menuju cakrawala. Kita meninggalkan gemuruh air terjun dan mulai mendaki menuju langit. Di cakrawala Idaho, Sawtooth Mountains menjulang seperti mahkota batu yang tajam, tempat bumi dan langit bertemu dalam pelukan sunyi. Namanya bukanlah kebetulan. Puncak-puncaknya yang terjal menyerupai gigi gergaji raksasa, dipahat oleh es dan waktu selama ribuan tahun. Berdiri di sini terasa seperti memasuki dunia di mana waktu berhenti bergerak. Udara pegunungannya begitu murni hingga setiap tarikan napas terasa hidup dan bergetar di dalam dada. Di antara raksasa-raksasa batu itu tersembunyi danau-danau alpin dengan air sebening kristal, memantulkan langit biru seperti cermin tanpa batas. Jalur-jalur setapak yang sunyi membawa para pengelana menuju padang rumput liar, tempat bunga-bunga gunung menari bersama angin, sementara hutan pinus purba berdiri menjaga keheningan. Masyarakat lama percaya bahwa pegunungan ini menyimpan roh-roh penjaga, pelindung keseimbangan antara manusia dan alam liar. Dan memang, berjalan melewati lembah-lembahnya terasa seperti mendengar denyut bumi itu sendiri, sebuah puisi hidup yang ditulis oleh batu, angin, dan kehidupan. Di Sawtooth Mountains, kita belajar bahwa keagungan sejati lahir dari harmoni antara kekuatan bebatuan dan kelembutan ekosistem yang belum tersentuh manusia. Inilah jantung liar Idaho, harta tersembunyi yang dijaga alam bagi mereka yang tidak hanya mencari destinasi, tetapi juga ingin menemukan kembali bagian terdalam dari diri mereka sendiri. Jauh di dalam hutan bagian timur, tersembunyi sebuah keajaiban lain, Upper Mesa Falls. Air terjun ini muncul seperti tirai cair di antara batuan vulkanik dan deretan pinus kuno. Dengan ketinggian sekitar 30 meter, alirannya memukau karena berpadu sempurna dengan alam di sekitarnya, tempat rusa-rusa liar berjalan tenang di bawah kabut air yang berkilauan. Inilah alam dalam bentuknya yang paling murni dan paling menenangkan. Lebih jauh ke utara, keganasan Loxa River menghadirkan kontras yang sempurna. Namanya berarti air yang bergolak, dan sungai ini benar-benar memenuhi makna itu. Jeram-jeramnya yang deras menantang setiap petualang yang berani menaklukkannya. Di Loxa, tidak ada batas buatan, tidak ada jalur yang dipaksakan manusia. Yang ada hanyalah arus liar sungai yang menolak dibungkam, berdenyut dengan energi mentah dari alam Idaho yang belum tersentuh. Perjalanan kita melintasi Idaho mungkin berakhir di sini, tetapi bayangan sungai-sungainya yang liar dan puncak-puncaknya yang sunyi akan tetap tinggal di dalam jiwa. Kita telah berjalan dari denyut kehidupan modern Boise menuju gemuruh dahsyat Shoshone Falls. Kita menyaksikan ketenangan spiritual di Idaho Falls dan keberanian manusia di jurang-jurang Twin Falls. Namun pada akhirnya, Idaho bukan sekadar sebuah negara bagian di peta Amerika Serikat. Idaho adalah salah satu benteng terakhir tempat alam masih berbicara lebih lantang daripada manusia. Tempat di mana kebebasan masih berlari tanpa kendali bersama kawanan mustang liar di dataran terbuka. Kini kami meninggalkan satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Setelah menyaksikan keseimbangan langka antara kehidupan modern dan alam liar ini, apakah Anda cukup berani untuk tinggal di Idaho? Atau mungkin Anda lebih memilih menyimpannya sebagai tempat perlindungan rahasia di dalam mimpi Anda? Jika perjalanan visual ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar Anda dapat terus menjelajahi sudut-sudut bumi yang paling menakjubkan. Terima kasih telah berjalan bersama kami. Dunia ini luas, indah,
dan dipenuhi kisah-kisah luar biasa yang baru saja mulai kita ceritakan. Sampai jumpa di destinasi berikutnya.